Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam pembinaan virtual MKMP. Saya Ida Uswatun Hasanah, pengawas Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi cara penyusunan RPP pembelajaran jarak jauh di masa new normal. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dalam pembinaan virtual kali ini. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah penyusunan RPP pada masa new normal atau biasa kita sebut dengan RPP PJJ. Latar belakang penyusunan materi ini dikarenakan adanya kebijakan darurat pada masa new normal, di mana kebijakan itu intinya yang pertama, negara wajib melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kedua, keberlangsungan pendidikan di tengah COVID-19 harus tetap berjalan. Dalam konsep kebijakan darurat, SE Mendikbud RI nomor 4 tahun 2028 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, ada 4 nilai utama yang harus kita ingat. Yang pertama, bahwa kebijakan ini hanya berlaku pada masa darurat saja. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan atau madrasah boleh memodifikasi dan melakukan inovasi dalam KTSP-nya. Poin penting yang ketiga, bahwa peserta didik dapat mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dari madrasah, baik tatap muka maupun bimbingan oleh guru dan orang tua. Pembelajaran tatap muka dilakukan pada zona aman atau zona hijau, itu pun harus dengan melalui protap tertentu. Poin keempat, bahwa belajar dari rumah tidak harus memenuhi KI dan KD, tetapi ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, kemandirian, dan kesalehan sosial. Bapak Ibu, distance learning atau pembelajaran jarak jauh dipahami sebagai sebuah model pembelajaran solutif dari kegiatan belajar mengajar yang terkendala oleh waktu, tempat, dan sumber daya manusia. Bapak Ibu, dalam pertemuan ini kita mempunyai tujuan, yaitu bahwa yang pertama, tujuan pertama kita bersama-sama memahami tentang RPP, kemudian yang kedua memahami regulasi yang terkait dengan penyusunan RPP, kemudian memahami komponen dan langkah penyusunan RPP, dan diharapkan Bapak Ibu guru bisa menyusun RPP jarak jauh. Bapak Ibu, regulasi yang terkait dengan RPP jarak jauh itu ada beberapa, namun pada kesempatan kali ini kita akan mengerucut pada SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Baik Bapak Ibu, RPP sebagaimana kita ketahui bersama adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dan penilaian peserta didik dalam mencapai pasangan KD. Berikut ini komponen RPP yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang terdiri dari 13 unsur, kita komparasikan dengan komponen RPP sederhana yang akan kita jadikan acuan formatnya, yaitu komponen RPP yang sesuai dengan SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019, di mana komponen intinya ada 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, kegiatan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Dalam SE ini ada 4 unsur pokok yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektif, dan berorientasi pada murid. Dan poin yang kedua, bahwa dari 13 komponen RPP yang diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen yang lain bersifat pelengkap.
Hal penting yang keempat dalam esai ini bahwa adapun RPP yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan poin 1, 2, dan 3. Bapak Ibu, langkah penyusunan RPP PJJ dengan format yang kita sepakati dengan penyederhanaan RPP. Yang pertama, kita menganalisis program semester, di mana kita bisa membuat tabelisasi dengan kolom yang berisi KD, kemudian materi pembelajaran jangan lupa diintegrasikan dengan protokol pencegahan COVID-19, perilaku hidup bersih atau PHBS, gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Kemudian, kolom berikutnya kegiatan pembelajaran dan penentuan CPL. Langkah kedua, menentukan format RPP sesuai regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, jika di madrasah, kita bisa memadukan antara SK Dirjen Pendis 5164 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyusunan RPP di madrasah dengan SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Langkah yang ketiga, menyusun indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang keempat, menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan jabaran yang lebih rinci dari IPK. Cakupannya lebih luas Bapak Ibu. Kemudian dirumuskan berdasarkan KD dan dapat diamati, diukur, mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dituangkan dalam bentuk deskripsi, memuat kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik, dan memberikan gambaran proses pembelajaran, serta memberikan gambaran pencapaian hasil pembelajaran. Bapak Ibu, dalam menyusun tujuan pembelajaran ini ada 4 unsur rumusan. Tujuan pembelajaran dengan singkatan ABCD. Komponen A, audience, yaitu peserta didik. Kemudian komponen B, behavior, perubahan tingkah laku setelah anak-anak atau murid kita belajar. C, condition, keadaan atau prasyarat berlangsungnya pembelajaran. Kemudian unsur D, degree atau tingkat hasil yang kelihatan atau terlihat. Berikut ini contoh rumusan tujuan pembelajaran pada RPP PJJ. Diawali dengan kalimat setelah mengikuti pembelajaran dengan metode daring, media video dan Google Classroom, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi hukum bacaan Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar dan penuh percaya diri. Baik, kita identifikasi pada peserta didik, audience, kemudian behavior, dapat mengidentifikasi karena ada perubahan sikap dari belum bisa mengidentifikasi diharapkan dapat mengidentifikasi. Kemudian metode daring, media video dan Google Classroom merupakan condition atau prasyarat keberlangsungan pembelajaran itu. Dan degree, unsur degree atau D, yaitu unsur tingkatan unsur hasil tingkatan yang terlihat. Dalam rumusan ini tercantum dengan benar dan penuh percaya diri. Percaya diri di sini adalah degree pengikat KI2 yang kita ambil dari KI2 atau karakter, nilai karakter. Bapak Ibu, pada musim pandemi ini Bapak Ibu bisa menambahkan untuk degree KI2 ini dengan pencegahan COVID dan juga PHBS tadi. Langkah yang kelima adalah menentukan media dan sumber pembelajaran. Media merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mendukung pencapaian kompetensi pembelajaran aktif dengan pendekatan ilmiah. Pada masa pandemi atau masa darurat ini, media pembelajaran yang dilakukan di rumah atau kita kenal dengan media BDR, belajar dari rumah, dapat berupa aplikasi Android yang Bapak Ibu bisa memilih sesuai kondisi masing-masing, baik Google Form, Google Meet,
Zoom Cloud Meeting, Google Classroom, Kahoot, Quizzes, dan lain sebagainya. Adapun sumber belajar BDR atau belajar dari rumah pada masa COVID ini, maka bisa berupa link atau tautan pembelajaran baik yang disediakan oleh Kemdikbud, Kemenak, atau yang lainnya yang disediakan atau difasilitasi oleh masing-masing Bapak Ibu guru maupun sekolah dan madrasah. Adapun metode pembelajaran BDR, Bapak Ibu, pembelajaran jarak jauh online yang disebut daring, dan yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring atau biasa disebut offline. Hal ini bisa menggunakan TV, radio, modul pembelajaran secara mandiri, dan lembar kerja atau LK. Kemudian bahan ajar cetak, alat peraga media belajar dari benda di lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anak. Bapak Ibu, yang keenam, menyusun langkah-langkah pembelajaran. Dalam hal ini, kita mengintegrasikan kecakapan abad 21, yaitu ada 4C yang terkenal dengan 4C. C yang pertama, critical thinking, creativity, collaboration, communication. Kemudian karakter ini nanti kita kaitkan dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pembelajaran dirancang secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan dalam jaringan. Pada pembelajaran, langkah-langkahnya tetap mengikuti SOP dalam Permendikbud 22 tahun 2016, yaitu terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian Bapak Ibu, langkah yang berikutnya, yang ketujuh adalah menyusun penilaian pembelajaran. Menyusun penilaian pembelajaran di RPP PJJ tetap sama menggunakan penilaian otentik yang meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, Bapak Ibu, pada masing-masing domain penilaian ini, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik yang cocok dan tepat. Bisa observasi, bisa penilaian diri, dan bisa penilaian antar teman. Silahkan, yang paling cocok yang mana? Observasi bisa dibantu dengan wawancara dan konfirmasi kepada keluarga atau orang tua. Kemudian penilaian diri bisa dilakukan melalui Google Form. Nah, Bapak Ibu, pada penilaian pengetahuan, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Dan pada keterampilan ada teknik unjuk kerja atau praktek, kemudian proyek, kemudian portofolio, penilaian produk, dan teknik lain. Demikian Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, silakan menyaksikan contoh RPP PJJ yang sudah kami sediakan. Terima kasih.
Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.